Sudah lebih dahulu ada di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu yang menjamah setiap kami, hadirat-Mu yang mengubahkan setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biar segala pujian kami, penyembahan kami, lagu-lagu yang kami naikkan, itu boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Bukan tentang hebat kuat kami Tuhan, tapi semua tentang karena Engkau Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu, semua karena Engkau Tuhan Yesus. Kami ucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita datang sama Tuhan pagi ini dengan penuh kerinduan. Sebab Dia sudah begitu baik buat kehidupan kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama kami hidup Tuhan. Selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Katakan, biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Amin. Katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, yes, aku hendak bernyanyi bagimu selama kami hidup Tuhan. Selamaku hidup, Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi kami ada. Selagi ku inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku
bersuka karena inilah yang ku renungkan setiap waktu. Inilah yang ku renung setiap waktu. Nyanyian dan pujian kami Tuhan Yesus. Kepadamu biarlah manis kau dengar, kau dengar Tuhan, manis kau dengar, dan hatiku bersuka. Oh, inilah yang ku renungkan, ku renung setiap waktu. Kepadamu biarlah manis kau dengar Tuhan Yesus, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Mari angkat tanganmu, katakan inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renung setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, hanya kepadamu Tuhan kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Inilah yang ku renungkan, oh, inilah yang nyanyian pujian kami Tuhan Yesus, hanya kepadamu Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Jemaat di sisi saja katakan, inilah yang. Boleh sambil angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, bawa nyanyianmu, pujianmu saat ini sama Tuhan. Katakan, biarlah manis engkau dengar Tuhan Yesus, kau dengar, amin.
Boleh sekali lagi sambil dengan kerinduan kita sama Tuhan, angkat tanganmu, katakan, inilah yang ku renung setiap waktu Tuhan Yesus. Nyanyian pujian kami Tuhan. Biarlah manis-manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar. Boleh sambil bangkit berdiri bersama-sama. Ku bersuka karenamu. Mari angkat hatimu, bawa nyanyianmu, ucapan syukurmu. Inilah yang ku renung setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita berdoa sama Tuhan. Bawa ucapan syukurmu sama Tuhan saat ini. Bawa nyanyianmu sama Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab kau baik Tuhan, sebab kau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, biar hati kami bersuka karena Engkau Tuhan. Haleluya. Nyanyian pujian keagungan hanya bagimu Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. We worship you, we worship you. Kami sembah Kau Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Biar nyanyian kami, penyembahan kami, hormat kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak disembah. Oh, we worship you, we worship you, Jesus. Yarababa shake yarabo, yaradabo, yarada shake yarabo. Yaraba sandala shake yarada. Haleluya. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu.
Semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Bukan karena hebat, kuat, pintar kami Tuhan. Tapi semua karena anugerah Tuhan atas kami. Kalau kami bisa saat ini berdiri Tuhan Yesus, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu Limpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan besar anugerah-Mu. Semakin hari, semakin hari, semakin besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu Tuhan. Semakin hari kami lihat anugerah-Mu Tuhan Yesus bertambah dan bertambah dalam hidup kami. Besar anugerah-Mu Tuhan. Hari semakin bertambah besar katakan besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, melimpahkan. Semakin hari semakin bertambah besar. Yang merasakan besar anugerah Tuhan dalam hidupnya, angkat tanganmu, katakan besar anugerah-Mu. Yes, melimpahkan. Amin. Semakin hari semakin bertambah. Ya, besar boleh sama-sama dengan saya angkat kedua tanganmu, katakan besar. Dia gak pernah meninggalkan kita Bapak Ibu. Selalu melimpah kasih Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Semakin hari semakin kata dengan imanmu, semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin besar Sekali lagi dengan percaya, semakin hari semakin bertambah. Hari semakin bertambah besar
yang merasakan anugerah Tuhan besar. Beri sorak-sorak yang terbaik buat Allah kita, Raja segala raja. Haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus, anugerah-Mu besar atas setiap kami Tuh. Semakin hari semakin bertambah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk itu kami mau datang saat ini. Kami ingin menyanyi, kami ingin mengucap syukur, membawa setiap pujian kami, ucapan syukur kami hanya untuk satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari jemaat isi siang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Kasih salam kanan kirimu, katakan selamat hari Minggu, selamat bersuka cita. Mari masuk gerbangnya Tuhan. Hey, sama-sama katakan, masuk Gerbangnya bersyukur. dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan Agung nama puji, puji Dia tiuplah sang kakak. Musik dan tari, Dia. oh, Semua makhluk di bumi surga. dengan segenap hati. Mari lambaikan tanganmu, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita berlari buat Tuhan kita, amin. Panggil namanya Yesus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta. Mari datang sujud di hadapannya. Datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan. Sama-sama katakan puji, puji Dia tiuplah. Musik dan tarian, amin. Semua makhluk di dengan segenap hati. Mari angkat tanganmu, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya Dia selalu baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, tidak pernah terlambat. Sebab Tuhan baik. Jemaat di sini saja katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Come on. Sebab Tuhan, ya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sekali lagi katakan, sebab Dia baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sebab Tuhan
Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab dia baik, anugerahnya kekal selamanya. Sama-sama tepuk tangan kepala yuk. Katakan, haleluya, kau ada dalam hatiku. Come on. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Katakan haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Haleluya, haleluya, kau ada dalam hati. Takkan patah semangatku Tuhan, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak, sukacita surga nyata. Penuhi. Sama-sama katakan terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasa kasihnya di tengah badai Yang bergelut. Katakan terima, terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai. Sama-sama katakan haleluya, kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang. Oh haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai. Yang bergelut. Katakan terima sukacita surga, Sukacita surga. itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan taklukan badai yang bergelora. Sama-sama lebih katakan lu, katakan haleluya. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku Tuhan, Dan patah semangat. takkan hilang kekuatanmu. Dan hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata. Penuhiku. Everybody shout haleluya. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat, katakan takkan hilang. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Sukacita surga nyata penuhi setiap kita. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Beri sorak-sorak yang terbaik buat Raja kita, Tuhan di atas segala Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Siapa yang bersuka cita minggu menjelang siang hari ini bisa lambaikan tangan. Haleluya.
Mari siapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan. Sebab firman-Nya yang mengajar kita. Firman-Nya terang bagi jalan kita. Firman-Nya yang menuntun kita dari kebenaran sampai kebenaran. Tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar. Yang percaya sama Tuhan katakan, aku percaya. Aku berkat-Mu atasku melimpah. Katakan kebajikan, kemurahan. Kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Amin. Tuhan, kami percaya tangan-Mu memegang setiap kami. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun topan badai, sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar. Katakan sekali lagi, sekalipun, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Katakan dengan percaya, sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Mari yang percaya kuasa Tuhan, angkat tanganmu, katakan, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan dan kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu, berkat-Mu atasku melimpah. Sebab kebajikan dan kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya. Oh, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu ku puji. Mari katakan, aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji. Boleh sambil angkat tangan kita, tanda kita percaya sama Tuhan. Katakan,
Aku We believe in you Lord Jesus. Berkat-Mu kebajikan, kemurahan selalu ku puji. Boleh bangkit berdiri sekali lagi sama-sama. Katakan aku percaya. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan demi kemurahan. Kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Aku percaya, oh, aku percaya. Pada apa Pastor Steven? Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Katakan kebajikan dan kemurahan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ya Bapa, kami mengucap syukur. Benar Tuhan, hidup kami memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, bahwa kami hidup punya pusat penyembahan, yaitu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu. Dan Engkau Bapa kami. Satu hubungan yang indah yang Tuhan berikan, yang Tuhan karuniakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Berkati kami dalam penyampaian firman-Mu dan dalam mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus Allah yang tidak terbatas memampukan kami semua. Berfirmanlah Engkau ya Allah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Selamat siang. Udah lapar? Ya, ini udah 11:30 ya. Tapi saya percaya kita udah sarapan tadi ya. Yang ibadah pertama sudah dapat roti ya. Yang ibadah kedua ya pasti jam 11 ikut, sudahlah tadi pagi ya. Jadi pada ibadah kedua ini semua dalam keadaan yang segar, sehat ya. Semangat begitu ya. Kalau Bapak Ibu letih dan lesu, waduh, saya berat ini Bapak Ibu ya. Nah kita hari ini berbicara mengenai penyembahan yang berkenan Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat dua bagian Alkitab atau firman Tuhan. Pertama kita lihat di dalam Yohanes 4 ya. Ayat 23 sampai 24. Yohanes 4 atau Injil Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Saya bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian.
Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, itu firman Tuhan. Jelas sekali. Ibrani pasal 10 ayat 19 dan 20. Ya. Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, ya, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Oh, haleluya. Sampai di sana firman Tuhan, kita akan melihat dua bagian firman Tuhan di dalam tema penyembahan yang berkenan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya ingat ya, satu tokoh, seorang teolog, John Piper, ya, dia mengatakan begini, seluruh aktivitas orang percaya haruslah penyembahan kepada Allah. Sehingga tes, ya, mantap. Nah ini seorang teolog, saya ulangi ya, John Piper, dia mengatakan begini, seluruh aktivitas orang percaya haruslah penyembahan kepada Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan fokusnya harus penyembahan kepada Allah. Nah itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, seluruh aktivitas orang percaya itu adalah penyembahan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, kita yang bawa motor, kita yang bawa mobil, kalau Anda melanggar lalu lintas dan ditilang, berarti kita salah. Betul? Betul Pak Ferry? Gak usah bilang damai aja Pak. Udah, Anda salah, tilang sudah. Ya, tinggal bagaimana ceritanya di pengadilan atau di kejaksaan, tinggal ngambil, bayar, udah di sana. Resmi, gitu. Jadi jangan bilang, jadi bagaimana Pak? Bisa damai? Gak usah Bapak Ibu. Saya bilang gak usah. Hidup kita ini, seluruh aktivitas kita, itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Kalau Anda minta damai, Anda sudah salah. Sudah salah double saudara. Udah salah melanggar lampu lalu lintas, Anda minta damai lagi. Ya. Jadi itu hal-hal kecil saudara dalam hidup kita. Kalau kita berbicara mengenai penyembahan, ya betul apa yang dikatakan John Piper bahwa hidup kita, seluruh aktivitas itu adalah penyembahan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau memulai begini. Karena penyembahan itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Begini Bapak Ibu, hal yang pertama yang harus kita ketahui, ya, di dalam Ibrani pasal yang ke-9, pasal 10 tadi, di situ dikatakan ayat 19. Ini perhatikan ini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Nah, saudara, jadi orang itu datang kepada Tuhan, datang beribadah, datang kepada Tuhan secara kolektif atau secara pribadi kepada Tuhan, kita itu semua diberikan keberanian untuk masuk ke tempat atau ke dalam penyembahan kita, itu karena darah Yesus. Ya, itu karena darah Yesus. Kenapa? Ayat 20. Karena Yesus telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya
sendiri. Nah saudara, tadi pagi penyembahan itu diibaratkan seperti pintu. Nah pintu itu adalah kasih karunia. Saya dikasih kode ganti. Ya. Jadi pintu itu di dalam Ibrani itu namanya kasih karunia. Jadi Yesuslah yang membuka jalan sehingga kita itu bisa masuk di dalam penyembahan kepada Allah, kepada dirinya, kepada Allah Tritunggal. Kita boleh menyembah Tuhan. Nah saudara, di dalam Mazmur pasal 15, di situ dikatakan siapa yang boleh datang ke rumahmu yang kudus. Yaitu dia yang berlaku tidak bercela dan lain-lain dan lain-lain. Jadi ada satu syarat di sana saudara. Sama, nah ini di tengah-tengah pandemi ini kita masuk mall, masuk toko apa, ada syaratnya. Tunjukin peduli lindungi lah, ukur suhu lah, nah itu saudara, ada syaratnya untuk bisa masuk. Jadi kalau tidak memenuhi kriteria itu, Anda pasti dicegat oleh security, Anda tidak boleh masuk, mohon maaf. Gitu ya. Nah penyembahan kepada Allah saudara, seharusnya lebih dari sekedar ritual-ritual seperti itu. Bukan hanya berbicara hal-hal yang lahiriah. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Yesus itu sudah membuka tabir, yaitu melalui dirinya sendiri, kita beroleh jalan masuk ke dalam penyembahan kepada Allah. Kalau di dalam perjanjian lama, orang Israel, saudara, ada yang namanya tabernakel, saudara. Yang di dalam istilah penyembahan Musa. Jadi orang Israel itu ada sekatnya. Jadi orang itu berdiri, orang datang dalam umat Tuhan, di situ ada tabir, di situ ada imam besar, saudara, di mana ada ruang Maha Kudus, ada ruang kudus, di sini umat. Di situ ada sekat. Yang boleh masuk ruang Maha Kudus itu hanya imam besar. Ada macam-macam imam, tapi ada imam besar. Itu pun sekali setahun. Nah, pada zaman Musa, masuk ke zaman Daud, namanya Pondok Daud. Ya, kalau kita berbicara penyembahan. Nah, itu saudara, itu lebih dekat lagi. Imam dengan para penyembah, dengan ruangan yang ada, pusat penyembahan di mana Allah hadir, saudara. Makin ke sini makin dekat. Zaman Kristus, nah tabir itu udah nggak ada sama sekali, saudara. Jadi semua nggak ada lagi sekat di dalam penyembahan, di dalam kita mau datang kepada Tuhan. Nah ketika kita menyembah Tuhan, hal yang pertama dan pastikan dalam hidup kita, bahwa kita udah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Efesus 1 ayat 13, ketika kita percaya, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudara, hanya anak yang menghormati bapaknya. Sama, kita juga dikatakan anak-anaknya. Injil Yohanes 1 ayat yang ke-12. Barang siapa percayanya diberi kuasa menjadi anaknya. Jadi kita ini adalah anak-anak Tuhan. Jadi kita inilah yang menjadi penyembah-penyembah. Allah adalah pusat penyembahan kita. Allah itu pusat penyembahan kita. Nah supaya kita tidak salah, seperti yang dikatakan oleh Injil Yohanes pasal 4, kita kembali ke Injil Yohanes, saudara. Mengenai percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Di sini Yesus menjelaskan bagaimana tujuan, maksud, makna, atau arti dari penyembahan. Perhatikan konsep perempuan orang Samaria. Orang Samaria ini adalah orang Israel keturunan campuran, saudara ya. Jadi mereka yang kawin campur.
atau orang Israel, bangsa Israel kan itu terbagi dua. Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Selatan ibu kotanya Yerusalem, Israel Utara ibu kotanya Samaria. Israel Selatan ini Yerusalem, ya, itu hanya satu suku yaitu Yehuda. Mereka inilah yang mempertahankan kemurnian secara keturunan biologis. Jadi memang murni mereka kawin sama orang Israel. Tetapi Israel Utara, ibu kota Samaria, itu mereka kawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Sehingga orang Israel menganggap orang Samaria itu adalah sesuatu yang tidak layak. Bangsa yang najis. Karena sudah mengalami kawin campur walaupun mereka sebenarnya masih saudara. Nah saudara, ini perempuan Samaria, dia berkata begini dalam Yohanes pasal 4 ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau adalah seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Perhatikan saudara kata Yesus. Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini. Saudara, di dalam perjanjian lama kita kenal ya, orang Israel itu sering mendirikan pusat-pusat ibadah penyembahan di gunung, di bukit. Makanya ada yang namanya Gilgal, ada yang namanya Bethel, saudara. Ya, itu pusat-pusat penyembahan di dalam konteks perjanjian lama. Nah orang Samaria ini, perempuan ini, itu masih saudara memegang konsep itu. Bahwa nenek moyang kami menyembah Allah di gunung ini. Tetapi ayat 23, Yesus berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah atau Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah saudara Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Kalau kita berbicara penyembahan, ini yang harus kita ketahui. Yang pertama, apa maksud dari penyembahan itu? Apakah duduk, menyembah, memuji Tuhan, bernyanyi? Apakah diam saja, berlompat-lompat, berjingkrak-jingkrak? Apakah itu satu penyembahan? Atau apa penyembahan itu? Kita harus tahu. Sebagai orang percaya kita harus tahu. Karena pusat penyembahan kita adalah Tuhan. Bagaimana kalau kita tidak tahu menyembah itu? Ya kan? Sebelum saya masuk saudara ke dalam arti penyembahan, ini kadang greget saudara ya. Greget kalau melihat orang Kristen itu kalau menyanyi menyembah Tuhan, ada yang sangat semangat sekali, tapi juga ada yang cuma diam-diam saudara. Lagu beatnya cepat, tepuk tangan cepat. Saudara, Anda kalau punya masalah, tinggalkan dulu masalah. Fokus saja kepada Tuhan, menyembah aja. Bernyanyi muji Tuhan. Itu kan. Lain pada semangat, ada yang cuman. Aduh saudara. Ini. Kalau ada orang kayak gitu, panggil aja ke depan. Suruh menyanyi saudara dia. Ya. Come on saudara. Ya semangat begitu. Menyembah yang benar saudara. Saya tidak mengatakan bahwa dia itu salah dalam penyembahan. Bukan saudara. Karena kan Allah yang memang tahu saudara. Tapi penyembahan itu, ekspresinya menyembah itu kelihatan Bapak Ibu. Iya kan? Saudara coba bandingkan saudara. Agama-agama lain kalau kita lihat mereka beribadah, sembahyang. Itu khususnya saudara. Pada kiblat saudara. Kiblat lagi saudara. Itu hormatnya. Itu luar biasa saudara. Luar biasa. Sampai ya begitu ya. Kita tahu ya. Kalau orang Kristen kan gimana ini? Kita punya Allah yang benar, kita punya Allah yang besar. Ya kan?
ada yang penyembahan masih korek ngupil. Ada yang penyembahan, padahal lagi menyembah Tuhan, saudara. Kita, come on, saudara. Ya, coba kita perbaiki, ya. Makanya sekarang kita itu harus menjadi orang yang percaya, punya Roh Kudus, karena penyembah itu harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Nah, itu saudara, ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penyembahan. Nah, maksud penyembahan atau kata yang dipakai dalam penyembahan, kalau tadi itu latria, yaitu di dalam bahasa Latin, ya, dikatakan oleh Pastor tadi, ya, Pastor Esra, yaitu suatu penghormatan yang mendalam yang ditujukan kepada Allah, kepada Tritunggal yang Maha Kudus. Itu bahasa Latinnya. Tetapi di dalam Yohanes pasal 4 tadi, itu yang dipakai itu adalah proskuneo. Ya, proskuneo. Pros itu artinya dekat. Dan kuon. Nah, ini menarik, saudara. Kuon tahu artinya apa? Anjing, saudara. Anjing. Jadi proskuneo itu dikatakan begini. Tidak ada kesenangan lain dari seekor anjing selain untuk berada dekat dengan tuannya. Itu literal, ya, secara literal dari kata proskuneo. Pros itu dekat, kuon itu anjing. Jadi proskuneo itu adalah dikatakan bahwa penyembahan kita atau hasrat itu digambarkan seperti seekor anjing untuk selalu dekat sama tuannya. Inilah gambaran kita dalam menyembah Tuhan. Mana? Oh, Ibu. Ini ada di bawah ini ada namanya anjing Belix, saudara, ya. Belix itu kalau sama Ibu Hilda, saudara, wah, deket banget. Kemana-mana ikut, kemana-mana ikut. Bahkan kalau ibunya pergi, dia sampai tunggu di depan pintu, saudara. Pernah saya saksikan itu. Kita di luar, Pak, coba kita lihat Belix, ya. Di mana dia? Benar, saudara. Kita lihat CCTV di kamera di handphone. Wah, si Belix lagi di depan pintu, saudara. Di depan pintu. Baru dicoba kan, dipanggil melalui handphone itu di CCTV. Belix, dicari-cari begini, saudara. Oh, siapa ini yang panggil? Gak ada orang, tapi ada suaranya, mungkin gitu. Dia tuh bergerak-gerak, saudara. Saking dekatnya, saudara. Apa sih yang mau digambar di situ? Adalah ketaatan, kesetiaannya itu, saudara. Itulah namanya proskuneo, saudara. Jadi ada hasrat yang ingin selalu dekat dengan tuannya. Sama seperti kita. Kesetiaan, ketaatan kita, ketundukan kita, itulah gambaran kita ketika kita menghadap atau menyembah Tuhan. Ada kerinduan yang di dalamnya mengandung kesetiaan, saudara. Proskuneo juga ini, itu bisa berarti bersujud, saudara. Bersungkur di dalam pemujaan, di dalam penyembahan terhadap Tuhan. Jadi tersungkur, menghormati Tuhan, menyembah Tuhan, itu harusnya dimulai dari hati. Makanya dikatakan begini, saudara. Perhatikan, Yesus bilang begini, tetapi saatnya akan datang, bahkan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, saudara, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Apa maksudnya ini, saudara? Yesus mau memperjelas, mau mempertegas bahwa manusia itu, kita itu, selain diciptakan, kita juga ini sudah diampuni, ya kan? Kita ini sudah mendapatkan karunia keselamatan melalui karya Kristus. Sehingga tabir itu dibuka. Tabir bait Allah yang menjadi sekat simbol peribadatan
orang-orang Yahudi, agama Yudaisme, itu saudara menjadi terbuka. Dan Yesus sendiri itu menjadikan diri tabirnya sehingga kita boleh beroleh jalan masuk. Kata Ibrani pasal 10 tadi. Sehingga saudara, kita ini harusnya datang kepada Tuhan dengan satu kepercayaan, dengan satu iman, dengan penuh kehormatan kepada Allah. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Roh ini bukan Roh Kudus ya, tapi ini spirit, roh, batinia ya. Batinia kita. Jadi menyembah itu dari hati, batin, dan juga itu kebenaran, saudara. Jadi hati kita itu harus klik dengan melakukan hal yang benar. Dengan bertindak benar, saudara. Dalam roh dan kebenaran. Nah, dikatakan sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Jadi ingat saudara, bahwa Yesus mempertegas kita semua bahkan perempuan itu. Bagaimana tujuan manusia itu diciptakan. Kita semua diciptakan. Itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Menyembah Tuhan. Kemudian Yesus juga mengingatkan kepada perempuan itu di dalam Yohanes pasal 4. Bahwa bukan masalah tempat. Ya, tapi pribadi. Ya. Bukan tempat penyembahan, tetapi pribadi yang siapa yang disembah. Ya kan? Yaitu Tuhan. Tempat itu bisa di mana saja. Ya kan? Di sini, atau di tempat lain, di tempat-tempat doa, di rumah. Ya, bukan masalah tempat itu. Bukan artinya tempat itu salah, bukan. Tapi bukan masalah tempat, tapi pribadi yang disembah. Itu yang penting, saudara. Jadi kalau Anda mau di rumah, di gereja, di tempat-tempat doa, silakan, saudara. Tetapi pribadi yang disembah itu satu. Itu maksudnya, yaitu Tuhan Yesus. Kemudian, dari pasal 4, ayat yang ke-23 ini, di situ Yesus menegaskan bahwa bukan soal penyembahannya, tetapi penyembahnya, saudara. Ya kan? Nah, perhatikan bahwa penyembah benar. Nah, ini penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ingat, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Siapa yang maksud penyembah demikian? Adalah penyembah yang benar, saudara. Penyembah yang benar, bukan penyembahan yang benar, tetapi penyembah yang benar. Penyembah yang benar itu akan mengekspresikan atau menghasilkan penyembahan yang benar, saudara. Nah, itu yang penting, saudara. Worshipper, saudara, penyembah yang benar. Ini siapa ini penyembah yang benar? Siapa orang-orang ini? Siapa yang masuk kalkulasi orang atau penyembah benar ini siapa orangnya? Kelompok mereka ini siapa, saudara? Penyembah benar ini kelompoknya mana? Siapa kelompok itu? Siapa worshipper ini siapa? Siapa Bapak Ibu? Kelompok penyembah benar itu siapa? Siapa? Saya dan saudara-saudara. Saya dan saudara. Halo? Kita ini penyembah yang benar, saudara. Ya? Tadi saudara,
Tadi. Ibrani 10. Ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita orang percaya sekarang penuh keberanian masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Kalau konteks perjanjian lama harus melalui imam, saudara. Ada sekatnya, ada pintunya. Tapi sekarang saudara, kita, kata penulis Ibrani, firman Tuhan, kita sekarang penuh keberanian. Wow, keberanian saudara, bukan ketakutan lagi. Keberanian masuk ke dalam tempat kudus, masuk ke dalam hadirat Tuhan, masuk ke dalam penyembahan saudara. Gak ada sekat-sekat lagi karena kita, jaminannya itu apa? Yesus Kristus telah menebus dosa Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Kita mendapatkan keselamatan, kita mendapatkan kasih karunia. Sehingga kita boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita masuk di dalam penyembahan kepada Tuhan, saudara. Jadi berbahagialah kita jika kita ini orang-orang yang percaya. Makanya saya ingatkan terus bahwa ketika kita percaya, kita ini memiliki Roh Kudus. Bukan saya yang ngomong, Paulus dalam Efesus 1 ayat 13, kita percaya kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudara. Ada Roh Kudus dalam hidup kita, saudara. Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Dan Yesuslah yang menjamin. Bukan karena hebat, kuat, dan gagahnya kita. Tetapi Yesus yang membuka jalan semua itu. Sehingga kita boleh masuk di dalam penyembahan atau dekat dengan Tuhan. Kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kita boleh menyembah Tuhan yang adalah pusat penyembahan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Terakhir, mengapa kita harus menyembah Tuhan? Ya. Mazmur 95 ayat 6. Firman Tuhan mengatakan, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Ya kan? Masuk, marilah sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan. Mengapa kita harus menyembah Tuhan? Saudara, simple. Kenapa kita harus menyembah Tuhan? Kita menyembah Tuhan Yesus karena Dia adalah juru selamat kita. Dia yang menghapus dosa kita. Tuhan yang menyelesaikan dosa kita di kayu salib. Dia yang melepaskan kita dari maut. Dia yang memberikan Bapak, Ibu, Saudara dan saya hidup kekal. Firman Tuhan mengatakan, Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sekali lagi, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dia tebus Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Dia menyelamatkan saudara dan saya. Dia melepaskan kita dari lubang maut. Semua karena kasih karunia-Nya. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kenapa Gereja Bethel Indonesia setiap bulan, minggu pertama ada perjamuan kudus. Ntar kita laksanakan. Selalu diingatkan untuk mengingat. Yesus bilang, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudara. Jangan lupa ketika kita minum anggur, ketika kita makan roti, ingat saudara, itu adalah buah karya kasih karunia Tuhan Yesus. Kita harus selalu ingat itu. Kita harus selalu ingat itu. Tidak ada penyembahan tanpa salib Kristus. Saya katakan itu, saudara. Tidak ada penyembahan tanpa salib Kristus. Gak ada, saudara. Semua karena salibnya. Karena itu Alkitab selalu, Yesus yang ngomong, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, perjamuan kudus boleh sebulan sekali. Tapi mari kita maknai itu. Kita ingat, saudara, bahwa roti itu adalah simbol di mana tubuh Kristus itu dihancurkan
dipersembahkan dan darahnya tercurah untuk menebus dosa-dosa kita. Itu yang harus jadi peringatan kita setiap bulan sekali. Walaupun itu harusnya menjadi peringatan kita setiap hari. Ya, harus setiap hari. Saudara, sekali lagi saya bilang, penyembahan tanpa salib Kristus itu bukan penyembahan. Orang sekarang banyak menyembah, Pak Ferry. Ya kan? Di kampung saya di Pedalaman itu masih menyembah pohon, batu-batu, ya, tempat-tempat yang dianggap ya sakral gitu, saudara. Ada saudara yang kayak gitu. Itu yang saya bilang. Penyembahan tanpa salib Kristus itu bukan penyembahan, saudara. Tapi kita berbahagia kita menyembah Tuhan karena kasih karunia dari Yesus Kristus. Paling terakhir, mari kita berikan penyembahan kita. Hidup kita ini benar-benar dengan rasa hormat kepada Tuhan, dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan. Bahwa hidup kita ini benar-benar sudah ditebus oleh Tuhan. Berikan hidupmu, berikan hidup kita. Karena Yesus sudah memberikan hidupnya. Itu ada satu penyembahan kepada Allah Bapa yang luar biasa. Korban syukur, korban kepada Allah Bapa. Hidupnya, darahnya dipersembahkan. Tahu kecoa enggak? Kecoa itu, saudara, saya perhatikan. Kalau Anda cuma mau bunuh tanpa kepalanya, dia masih bisa bergerak-gerak, akan bisa lari. Saya itu mendengar seorang pendeta ngomong begitu, saya kadang benar enggak sih? Akhirnya kan di rumah ada kecoa, istri saya ini paling takut kecoa. Saya matiin, saudara. Saya ingat pendeta itu, coba bagian perutnya. Saya pakai sapu atau apalah, pernah sapu, pernah kayu. Saya tumpuk begini bagian dadanya, sudah masih bisa bergerak. Apa-apa sudah bisa lari-lari begitu, kecil-kecil begitu maksudnya. Terus saya hajar kepalanya, saudara. Ya, hajar kepalanya, jubah kepalanya ya. Kecoa ini, saudara, kecoa, bukan anjing, Pak. Kecoa. Jadi, saudara, selesai. Wah, ini, saudara. Gambarannya apa, saudara, bagi kita, saudara? Gambarannya apa? Terkadang hidup kita, saudara, kita sudah bilang Yesus itu sudah mati bagi kita. Tapi terkadang kita masih menari-nari, saudara, di dalam dosa. Masih senang di dalam dosa. Itu kan? Masih senang di dalam dosa. Nanti kalau Tuhan hajar benar pusat hidup kita, entah kepala kita jadi pada kanker, ada apa, baru kita, wow, Tuhan, tolong Tuhan. Aduh, saudara, saya itu kadang kalau dengar orang sakit begitu, saudara, kan kasihan begitu. Saya kadang, aduh Tuhan, jangan sampai jadi begini baru ingat Tuhan. Jangan, saudara, jangan, saudara. Kita berdoa sama Tuhan supaya kita itu sehat-sehat saja, Tuhan. Ya, kalau COVID ya COVID lah, begitu, saudara, ya. Tapi kita harus menjaga hidup kita. Karena kan ini tubuh harus kita persembahkan kepada Tuhan dengan benar, saudara. Jangan kita udah sakit sudah datang baru kita ingat Tuhan, gitu kan. Tapi terkadang memang Tuhan izinkan supaya kita benar-benar sadar. Tapi kan kita kalau udah begitu ya masih enak ya, lumayan lah kita masih sadar gitu, saudara. Kalau ditegur Tuhan begitu sadar ya bersyukur. Masih bersyukur, saudara. Tapi jangan hal-hal yang berat seperti itu Tuhan kasih baru kita benar-benar sadar, saudara. Ingat, penyembahan kita harus berpusat kepada Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita persiapkan kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus.
Saya undang hamba-hamba Tuhan untuk ke depan. Mari kita siapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Katakan pujian, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Dalam Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mari kita angkat roti kita, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan atasnya, kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, mari kita angkat cawan kita. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ucapkan syukur atasnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Terima Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima Haleluya. kasih. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Katakan karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu karena salibmu Tuhan. Kami menang Tuhan. Engkau melakukan mujizatmu. Hidupku. Mari sekali kita katakan karena salibmu Tuhan. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu Tuhan. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu engkau, katakan sanggup melakukan mujizatmu. Sebab engkau yang berkuasa Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Engkau yang berkuasa, sanggup, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kau berikan kesempatan bagi kami Amin. untuk memperingati, mengingat ulang, mengingat kembali akan kasih Tuhan dalam hidup kami. Pengorbanan Tuhan menebus dosa-dosa kami dan menyelamatkan kami. Bapa, biarlah kami menjadi roti yang terpecah-pecah. Hidup kami menjadi anggur yang tercurah bagi banyak orang Tuhan. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami supaya kami terus menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu bagi kami. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
Kita akan berikan persembahan. Adakah di antara Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop persembahan? Atau bisa dicek di kursi Bapak Ibu. Ada amplop yang tersedia. Ya, sambil dikumpulkan sampah-sampah plastiknya. Sudah? Terima kasih. Mungkin sambil menunggu, adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di TCC Puri Mansion saat ini? Bisa melambaikan tangan atau kalau tidak keberatan bisa bangkit berdiri. Kami ingin berkenalan, kami ingin menyambut Bapak Ibu. Selamat datang Ibu. Selamat datang, selamat beribadah di TCC. Ya. Gereja ini terbuka jika Bapak Ibu belum ada tempat beribadah atau tempat bertumbuh. Mari bergabung bersama TCC untuk kita bertumbuh bersama-sama. Kita bawa persembahan kita sama-sama, kita taruh di dada kita persembahan kita mengucap syukur sama Tuhan, kita berdoa. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat, setiap anugerah Tuhan yang Tuhan jadikan, yang Tuhan kerjakan atas setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Pak Steven yang selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan pakai dia dalam pelayanannya. Tuhan pakai dia dalam setiap hal yang dia kerjakan dimanapun dia berada. Kiranya Pak Steven boleh terus memuliakan Tuhan. Berkati keluarganya, Kak Esther dan anak-anaknya. Kiranya keluarga ini juga semakin takut akan Tuhan dan terus memuliakan Tuhan. Berkat Tuhan, anugerah Tuhan, rancangan yang terbaik daripada Tuhan ada atas keluarga ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Sebentar kami ingin berikan persembahan. Kiranya Tuhan pakai persembahan ini untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan berkati setiap hal yang kami kerjakan, setiap hal yang kami lakukan, sehingga hidup kami boleh terus menjadi berkat buat banyak orang juga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati persembahan kami ingin memberikan ucapan syukur dan dengan hati yang tulus karena Tuhan sudah lebih dulu memberkati kami dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala hormat, pujian, syukur kami hanya untuk satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami memberikan persembahan. Kita akan menyaksikan pengumuman TCC News. Silakan multimedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Stephen Tirajo atas pelayanannya dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Sunday service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Daniel Supriyanto. Mari persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi yang ingin menabur untuk pembangunan gereja, dapat transfer ke nomor berikut ini. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan, kedukaan dan baptisan, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita ikuti ibadah Praise and Worship, yang diadakan besok Rabu pukul 7 malam. Doa keliling diadakan Sabtu pukul 7 pagi.
Kami undang kaula muda untuk hadir di ibadah Yub pada hari Sabtu pukul 6 sore. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu dia beberapa kegiatan gereja selama sepekan. Mungkin ada tambahan, Pastor Stephen? Nggak ada? Oke, kita akan akhiri ibadah kita dengan berdoa syafaat. Ada Ibu Evi. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat lawatan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Engkau sudah melawat kami lewat pujian penyembahan kami. Engkau sudah berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus, Engkau yang mengingatkan setiap apa yang disampaikan hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap benih firman yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia. Tuhan akan mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Jadikan kami semua hamba-hamba-Mu yang setia dalam memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Beri kami gairah Tuhan senantiasa dimanapun kami berada, waktunya kapanpun kami tetap memuji meninggikan nama-Mu. Karena hanya Engkau yang layak kami tinggikan dan kami puji Tuhan. Karena Engkau menciptakan kami untuk senantiasa kami memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan taruh di dalam roh kami Tuhan, pujian penyembahan itu Tuhan senantiasa bersenandung di dalam hidup kami Bapa. Bahkan Tuhan kehidupan kami menjadi pujian penyembahan bagi nama-Mu Bapa. Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan Roh Kudus, Engkau mengurapi senantiasa hamba-Mu Bapak Stephen yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah terus Tuhan urapan Tuhan mengalir atas hidup hamba-Mu. Tuhan jadikan hamba-Mu ini berkat bagi banyak orang. Biarlah Tuhan Engkau tambah-tambahkan roh hikmat, pewahyuan, pengetahuan dari Tuhan. Terus Tuhan Kau singkapkan dalam hidup hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga ketika dia menyampaikan isi hati-Mu, kuasa Allah dinyatakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan. Tuhan terima kasih Engkau berbicara dalam hidupnya untuk jadi Tuhan penyambung lidah Allah bagi banyak orang Bapa. Tuhan terima kasih, berkati Pak Stephen dan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera daripada Tuhan. Bahkan istri anaknya semua aman dalam perlindungan Tuhan. Mereka terpelihara sempurna dalam roh tubuh jiwa mereka Bapa. Tuhan terima kasih, berkati Tuhan apa yang diusahakan dikerjakan baik dalam pelayanan, dalam usaha pekerjaan mereka diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami juga berdoa Bapa, biarlah Tuhan buat gembala sidang kami Bapak Daniel yang tidak bersama-sama dengan kami karena masa istirahat mereka Bapa, pemulihan kesehatan mereka. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang senantiasa melindungi mereka. Oh, dijauhkan dari segala yang jahat. Biarlah Tuhan pulihkan secara utuh kehidupan mereka. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau Bapa. Berkat-Mu ada atas mereka, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat damai sejahtera daripada Tuhan, berkat sukacita Allah mengalir atas keluarga gembala sidang kami Bapak Daniel Suprianto beserta Ibu Vera dan anak-anaknya Tuhan dan seluruh keluarga besarnya. Mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Bapa kami percaya mereka sehat karena Tuhan. Mereka pulih karena Tuhan. Tuhan terima kasih. Biar nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Tuhan kami percaya gembala sidang kami. Tuhan apapun yang dikerjakan baik dalam pelayanan, dalam usahanya semua Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Sehingga menjadi kesaksian dan kepujian bagi nama Tuhan. Tuhan terima kasih pengurapan roh hikmat, pengetahuan, pewahyuan Tuhan turun atas hamba-Mu Bapak Daniel Tuhan. Singkapkan pewahyuan baru, singkapkan isi hati-Mu dalam hidupnya. Sehingga melalui kehidupannya nama Tuhan ditinggikan, banyak jiwa dimenangkan. Tuhan terima kasih. Tuhan berkati dia dalam kepercayaan menjadi seorang gembala sidang yang saat ini memegang beberapa cabang Tuhan. Kami percaya Tuhan ini Tuhan kehendak-Mu atas hidupnya Bapa. Biar Tuhan berikan dia kekuatan Tuhan untuk dapat melaksanakan setiap tugas-tugasnya karena pertolongan Tuhan yang ajaib. Bapa kami berdoa juga buat
seluruh pastor di tempat ini, baik itu Pak Ferry Tuhan. Oh Bapak, kami percaya Bapak Esra Tuhan, hamba-Mu juga kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, biar melalui pelayanan kami nama-Mu ditinggikan. Tuhan terima kasih, berkati Bapak Esra, di mana Tuhan melalui kehidupan beliau Tuhan, banyak gereja-gereja baru dibuka Tuhan, yang bergabung dan TCC. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Bapak, dimanapun dia berada Tuhan, berkat-Mu nyata atas hidupnya, jadi kesaksian dan kepujian bagi nama Tuhan. Buat Tuhan juga gereja-Mu Tuhan, cabang-cabang gereja-Mu yang ada di Batam Tuhan, yang ada di Cikupa, yang akan dibuat juga di Bekasi. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan berdaulat atas gereja-Mu, karena ini gereja-Mu Tuhan yang boleh dibangun. Engkau Tuhan yang akan menjadikan gereja-gereja ini wadah untuk penuaian jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, buat setiap jiwa yang sudah hadir saat ini, mereka yang setia, Tuhan tambahkan bilangan jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan terima kasih banyak Bapak, dan segala dana yang dibutuhkan kami percaya Engkau mencukupkan semua dana yang dibutuhkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Bapa. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan saat ini Bapa buat core team yang ada, berikan kesatuan hati Tuhan, biar kami dapat melaksanakan tugas kami dengan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Tuhan berkati core team yang ada, segala usaha pekerjaan pelayanan diberkati oleh Tuhan, keluarganya semua diberkati oleh Tuhan, aman semua dalam perlindungan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber perlindungan kami. Bapak Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa saat ini Tuhan buat setiap jemaat Tuhan. Bapak kami berdoa yang sudah hadir, Tuhan berkati mereka Tuhan, biar apa yang menjadi pergumulan masalah hidup mereka Tuhan, kami percaya yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberikan kelegaan, yang menderita diberikan penghiburan dari Roh Kudus, sehingga Tuhan dimanapun jemaat-Mu ada, baik yang di tempat ini maupun Tuhan yang ada di luar sana Bapak, berkati mereka semua Tuhan. Segala usaha pekerjaan yang mereka buat Tuhan berkati, bahkan mereka yang saat ini mempunyai kerinduan untuk memiliki anak Tuhan, berikan mereka anak Tuhan. Buat mereka yang merindukan pekerjaan Tuhan, berikan mereka pekerjaan Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan dan harapan jemaat-Mu, Engkau menjadi jawaban dalam hidup mereka, biar senantiasa mereka mengalami mujizat dan kuasa Allah bekerja dalam hidup mereka, dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Tuhan terima kasih, biar semua jemaat Tuhan aman terlindung dalam perlindungan Tuhan. Bahkan kami minta Tuhan buat di gereja TCC ini Bapak, biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Engkau akan menarik begitu banyak jiwa datang ke tempat ini Tuhan. Kami minta tuaian itu Tuhan bagi gereja-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, sehingga semua bangku-bangku yang kosong terisi penuh dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih banyak Bapak. Semua daerah TCC dan sekitarnya, kami Tuhan berdoa biar pengurapan ilahi, hujan pertobatan keselamatan terjadi atas daerah ini. Banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa Tuhan buat mereka yang berulang tahun Tuhan, baik di bulan yang sudah lalu Tuhan, bulan Juni maupun awal bulan ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan semua di dalam berkat Tuhan yang berkelimpahan. Terima kasih banyak Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami juga mau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, biar Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia dilawat oleh Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan ada atas Indonesia. Biar Tuhan banyak jiwa dimenangkan di bangsa kami Tuhan. Biar pemimpin kami dari presiden sampai yang terkecil RT Tuhan, biar roh takut akan Tuhan ada atas mereka, tuntunan Tuhan ada atas mereka, sehingga mereka jadi berkat bagi bangsa kami Tuhan. Setiap apapun yang mereka rancangkan, buat apa yang dirancangkan semua berhasil oleh karena tuntunan Tuhan. Tuhan terima kasih banyak Bapak. Kami ucap syukur, damai shalom, damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami. Shalom, damai sejahtera Tuhan turun atas kota kami Jakarta. Biar Jakarta dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi atas kota kami Bapak. Berkat damai sejahtera Tuhan ada atas bangsa kami Tuhan. Kami berdoa kalau saat ini Tuhan COVID-19 mulai Tuhan ada lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan kekuatan kuasa-Mu Tuhan, COVID ini berhenti di dalam nama Yesus. Karena kami percaya Tuhan hanya Engkau yang sanggup Tuhan melawat kota kami, melawat bangsa kami untuk pulih dari COVID-19 secara utuh dalam nama Yesus. Tuhan, semua yang sakit COVID saat ini dimanapun mereka berada Tuhan, lawat mereka dan sembuhkan mereka Tuhan dengan kuasa-Mu Bapa. Tuhan terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur buat hari ini dan kami siap menerima berkat yang datangnya dari Tuhan dalam nama Yesus.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah ke rumahmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Tuhan Yesus, berkat dan kasih sayang dari Allah Bapa, kekuatan sukacita dari Allah Roh Kudus, itulah yang menyertai kita semua, memberkati kita semua mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Mari angkat tanganmu bersyukur sama Tuhan. Kau selalu punya cara untuk Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Kau dahsyat Tuhan dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau dahsyat Tuhan, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan bersatu dulu sejenak. Amin, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, hati-hati di jalan. Have a nice weekend, sampai ketemu minggu depan. God bless.